warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dalam demonstrasi kontekstual ini, kami akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya, Ibu Nurlaila SPD dari SDN 13 Kolono. Dan saya Rastin SPD dari SDN 9 Kolono. Dan saya Satria SPD GS dari SDN 16 Kolono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rastin, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Tetap semangat ya? Ya, semangat selalu. Alhamdulillah. Nah, pertama-tama sebelum Ibu Rastin melakukan coach, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rastin untuk persiapan besok. Ya, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah, saya siap Bu. Iya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang rubrik untuk besok antara coach dan coachee. Nah, pada rubrik ini saya akan mengamati apakah Ibu Rastin sebagai coach sudah memahami dan sudah menerapkan sesuai dengan alur cerita pada saat Ibu coaching nanti. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, itu juga bagian yang saya akan amati saat pelaksanaan coaching nanti ya. Dan juga apakah coach sudah melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama coach harus hadir secara penuh atau present, kemudian coach dapat mendengarkan dengan aktif, kemudian coach juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Namun Ibu Rastin harus memperhatikan juga terkait dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian proses aktif, kemudian coach juga harus memaksimalkan potensi kepada coachee yang akan di coaching nantinya. Baiklah, kita akan lanjut pada pertanyaan yang pertama ya. Kompetensi apa yang kira-kira Ibu Rastin akan kembangkan pada saat coaching nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika coaching nanti, yang pertama tentunya saya akan menerapkan present atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian setelah itu, setelah saya menerapkan kehadiran penuh, saya akan mendengarkan aktif ya, apa yang menjadi keluhan oleh coach saya akan mendengarkan secara aktif. Nah, kemudian yang terakhir, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot sehingga apa yang menjadi permasalahan coach saya ini dapat tersampaikan dengan baik. Iya, baik. Oke, baik Ibu Rastin. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, sebagai coach, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu Rastin akan kembangkan nanti? Jadi secara spesifik yang akan saya kembangkan itu, yang pertama saya harus mendengarkan aktif. Ya. Jadi kalau saya tidak mendengarkan aktif, saya tidak bisa menemukan kira-kira apa yang menjadi permasalahan coach saya ini. Ya, baik. Kemudian yang kedua itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga jawaban-jawaban yang diberikan juga dapat mengarah kepada bagaimana pemberian solusi. Ya, seperti itu Bu. Oke, Ibu Rastin. Pertanyaan yang terakhir, apakah indikator apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Maksud saya indikator apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi yang akan saya kembangkan itu yang pertama bagaimana menyampaikan permasalahan secara lugas dan terarah. Kemudian yang kedua
bagaimana coach saya mampu menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Artinya saya tidak memberitahukan bahwa ini solusinya, tetapi dia sendiri yang menemukan solusi. Ya. Kemudian yang ketiga, dari solusi yang telah ditemukan, coach saya tetap berkomitmen untuk melaksanakan. Artinya ada tanggung jawab dari apa yang sudah didapatkan atau solusi yang sudah didapatkan. Begitu, Bu. Iya, baik Ibu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pada tahap observasi kali ini. Saya cukupkan sampai di sini dan kita insya Allah akan berjumpa kembali pada hari berikutnya saat Ibu sudah melakukan observasi dan kita akan berjumpa kembali pada saat pasca observasi. Di situ saya akan mewawancarai Ibu lagi terkait dengan hasil observasi yang Ibu sudah laksanakan antara coach dengan coaching. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru dan apa yang kita harapkan dapat kita capai. Saya kira begitu ya Ibu. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rastin. Waalaikumsalam Ibu Sabria. Begini Bu, saya mau menceritakan siswa saya di kelas akhir-akhir ini Bu. Oh iya Bu, silakan, saya siap mendengarkan. Terima kasih Bu sudah mau menyempatkan diri untuk mendengarkan cerita saya. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini siswa saya itu kurang dalam belajarnya. Terus tugasnya itu kurang antusias, mereka kurang antusias dalam mengerjakan tugas, apalagi pada saat pengumpulan tugas Bu. Bahkan ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas Bu. Lalu, apa yang sesungguhnya Ibu harapkan dari perbincangan ini? Yang saya harapkan Bu, mungkin solusi Bu, bagaimana Ibu bisa memberikan solusi yang saya hadapi tentang pembelajaran siswa saya di kelas Bu. Kalau menurut Ibu, hal apa saja yang menyebabkan sehingga siswa Ibu itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, termasuk juga keinginan siswa yang kurang antusias mengerjakan tugas? Jadi mungkin pembelajaran saya Bu kurang menarik, media-media yang saya tampilkan itu kurang menarik Bu. Jadi terkesan pembelajaran saya itu membosankan Bu. Terus model pembelajarannya juga berpusat kepada guru, belum berpusat sepenuhnya ke siswa. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, jadi kalau kita berbicara idealnya, siswa Ibu itu ada di skala berapa? Dari skala 1 sampai 10 itu siswanya Ibu itu ada di skala berapa? Jadi kalau menurut saya Bu, siswa saya itu mungkin berada di level 6 Bu. Di level 6? Iya. Lalu apa yang diharapkan Bu setelah melakukan proses pembelajarannya? Jadi saya harap ini Bu, siswa saya bisa berada di level 9 lah. Gitu Bu. Oke Bu, jadi Ibu berharap siswa Ibu ada di level 9 ya Bu. Iya. Kalau begitu menurut Ibu kira-kira hal apa sih yang bisa dilakukan dalam pembelajaran yang bisa membangkitkan minat belajar siswa sehingga levelnya bisa di level yang Ibu harapkan tadi itu di level 9? Jadi mungkin siswa saya menginginkan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif Bu, komunikatif, menyenangkan, dan asiklah bagaimana pembelajaran di kelas tersebut. Oh iya, saya sependapat Bu. Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu pasti akan menjadi faktor siswa lebih antusias ya Bu, lebih asik dan menyenangkan. Lalu menurut Ibu, apa saja yang membuat siswa lebih asik, lebih antusias, tidak membosankan dalam mengikuti pembelajaran? Menurut saya mungkin yang pertama itu pembelajaran harus berpusat kepada murid. Ya. Terus yang kedua media pembelajaran yang menarik. Ya. Dan yang ketiga pembelajaran harus diselingi dengan ice breaking.
Terus yang keempat, siswa diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, oke, sepakat ya Bu. Jadi kita sebagai guru harus bisa merancang pembelajaran yang bervariatif dan inovatif agar siswa itu merasa senang. Jadi mereka juga ada titik jenuhnya ketika dalam proses pembelajaran. Jadi ada di saat-saat kita harus mengelola kelas kita dengan baik agar siswa ini selalu antusias pembelajaran di kelas. Oh iya, awal pertemuan kita tadi saya mendengarkan selain antusias belajar siswa yang kurang, ada juga siswa yang malas mengumpulkan tugas ya, seperti yang Ibu harapkan. Menurut Ibu, kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu, Bu? Kalau saya lihat Bu, ini mungkin kemungkinannya tugas yang saya berikan terlalu banyak, terus tanpa melihat kesiapan belajar siswa. Terus modelnya yang berpusat kepada guru, terus saya memberikan tugas sama rata, tidak melihat bagaimana kesiapan siswa. Saya juga mematahkan kebutuhan belajar siswa dan mungkin masih banyak kekurangan sehingga memang siswa itu malas mengerjakan tugasnya. Oke. Terkait dengan sumber belajar, kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa ya, Bu? Ya, saat ini saya hanya menggunakan apa yang ada di sekolah seperti buku pelajaran. Sekarang kan sudah ada buku kurikulum merdeka, saat ini saya baru menggunakan itu. Oh, berarti hanya buku ya, Bu? Kira-kira selain buku, adakah menurut Ibu yang bisa Ibu kembangkan selain sumber belajar dari buku itu? Sebenarnya sumber belajar banyak Bu yang bisa dijadikan bahan referensi seperti media sosial melalui TikTok, FB, Instagram, WA, tapi saya masih kurang dalam hal itu Bu. Oh, iya benar sekali, Bu. Jadi di era kecanggihan ilmu teknologi saat ini kita tidak boleh menutup diri untuk belajar atau memanfaatkan banyak referensi yang beragam ya. Selanjutnya, apa rencana aksi untuk melakukan perubahan dan membangkitkan antusias siswa, Bu? Jadi yang saya akan lakukan yaitu memetakan kemampuan belajar siswa sesuai dengan minat belajar siswa Bu. Terus yang kedua, merancang pembelajaran yang mengasihkan supaya tidak membosankan. Terus merancang media pembelajaran yang inovatif, kreatif. Terus mencari referensi yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar dan menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi di mana saya akan memetakan pesona belajar siswa. Ya, luar biasa ya Bu, sudah ada gambaran ya rencana yang akan Ibu siapkan untuk melakukan perubahan. Saya yakin kalau Ibu sudah mampu menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, insya Allah Ibu akan merasakan perbedaan sebelumnya. Merencanakan pembelajaran yang mengasihkan dan merancang pembelajaran yang sesuai yang Ibu harapkan. Oke Bu, setelah Ibu merencanakan, apa yang Ibu sampaikan kira-kira komitmen apa Bu dan seperti apa? Setelah pertemuan ini saya berkomitmen akan segera merancang pembelajaran. Assalamualaikum Ibu Rasin. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi. Pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan hasil observasi yang telah Ibu Rasin laksanakan kemarin bersama coachingnya. Iya. Ya. Adapun tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang Ibu Rasin sudah laksanakan kemarin. Bagaimana Ibu, sudah siap? Saya siap Bu. Alhamdulillah. Oke, baiklah kita mulai saja ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Ibu Rasin sudah lakukan saat coaching terkait indikator yang Ibu ingin kembangkan? Jadi
sesuai dengan alur yang diharapkan dari sebuah proses coaching. Iya. Dari kegiatan coaching kemarin itu bersama dengan coach saya, yang saya lakukan itu yang pertama saya memahami tujuannya, tujuan coach saya itu apa. Kemudian yang kedua, saya juga mampu mengidentifikasi dari masalah yang sudah dihadapi. Kemudian yang ketiga, setelah setelah saya identifikasi, saya juga mampu menyusun rencana-rencana aksi yang akan dilakukan untuk menciptakan solusi dari masalah yang coach saya hadapi itu. Kemudian yang terakhir, mampu bertanggung jawab atas rencana aksi yang sudah coach buat dan rencanakan. Itu Bu. Oh iya, jadi Ibu sudah melaksanakan sesuai alur cerita ya Bu? Iya. Ya, seperti yang Ibu Rastin sudah sampaikan, sudah bahwa Ibu sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai oleh coachingnya. Ibu juga sudah menyampaikan bagaimana rencana aksinya nanti setelah coach melaksanakan proses coaching bersama Ibu. Iya. Kemudian coach juga akan melaksanakan sesuai apa yang sudah dibicarakan saat proses coaching kemarin ya Bu? Iya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi saya ingin bertanya, dalam melakukan proses coaching kemarin itu, kira-kira hal-hal apa yang sudah baik yang Ibu sudah lakukan bersama coaching? Ya, jadi menurut saya sih Bu ya, yang sudah baik itu yang pertama saya present, saya hadir secara penuh mendengarkan coach saya, kemudian saya menjadi pendengar aktif, ya, saya sangat mendengarkan apa yang diucapkan dari coach saya. Nah, kemudian yang terakhir, saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya ini dapat menggali potensi-potensi atau solusi-solusi yang bisa ia laksanakan untuk mengatasi masalahnya tersebut. Iya, iya. Baiklah ya Ibu Rastin. Selanjutnya, selain yang sudah baik itu, mungkin masih ada gambaran yang Ibu Rastin perlu kembangkan lagi. Untuk saya pribadi sih Bu, harus banyak berlatih dalam proses coaching ini agar bisa menerapkan coaching dengan baik, dengan mengikuti alur kita, yaitu ada tujuannya, kemudian kita identifikasi masalahnya. Setelah itu kita identifikasi, tidak berhenti sampai di situ saja, kita harus ada rencana aksinya. Iya. Nah, rencana aksinya setelah kita merencanakan aksinya, ada tanggung jawab. Nah, jadi ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Begitu, Bu. Iya, oke Ibu Rastin ya. Berarti setelah saya mendengarkan apa yang Ibu sampaikan terkait dengan proses coaching kemarin, secara umum Ibu Rastin itu sudah melakukan alur kita dengan benar, sehingga proses coaching sudah terlaksana dengan baik. Saya seperti itu, setelah saya mendengarkan apa yang Ibu sampaikan ke saya, sepertinya proses coaching yang terjadi kemarin antara coach dengan coach itu pasti sudah terlaksana dengan baik, karena sudah coach dengan coach sudah melakukan penerapan sesuai dengan alur kita. Jadi kira-kira menurut Ibu Rastin itu berapa persen keberhasilan coaching dengan coach kemarin yang Ibu sudah laksanakan? Jadi kalau menurut saya pribadi sih Bu, kalau melihat dari keterlaksanaan alur tirta ini dalam proses coaching saya itu sudah mencapai sekitar 90% sih Bu. Oh, Masya Allah sekali ya, luar biasa sekali itu Bu Rastin. Mudah-mudahan bisa sampai 100% ya Bu Rastin. Bisa. Iya. Semoga proses coaching selanjutnya dapat ditingkatkan lagi ya, agar bisa berada di angka 100% begitu ya Bu Rastin. Ya. Oke, baik ya. Nah, untuk rubrik penilaian kali ini saya akan isi dengan baik, karena Ibu Rastin setelah saya
berbincang-bincang dengan Ibu, saya melihat bahwa seolah Ibu Rasin sudah melakukan proses coaching dengan baik sekali ya Bu. Semoga Koci tetap berkomitmen dan konsisten dan bertanggung jawab sebagai guru yang profesional. Saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga kita masih diberi kesempatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru ya, dan insya Allah kita akan dapat dipertemukan lagi berdiskusi kembali terkait dengan kemajuan belajar peserta didik kita. Terima kasih atas waktunya, Ibu Rasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nurlela, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik dan tetap semangat. Nah, pertama-tama sebelum Ibu Nurlela melakukan coach, saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Nurlela Ya, untuk persiapan besok ya Bu. Apakah Ibu sudah siap? iya alhamdulillah, insya Allah siap Bu. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang rubrik untuk besok antara coach dan coachnya Bu. Nah, pada rubrik ini saya akan mengerti apakah Ibu Nurlela sebagai coach memahami dan sudah melakukan penerapan sesuai dengan alur cerita apa belum. Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga apakah coach sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachnya ya. Menurut Ibu harus memperhatikan, namun Ibu harus memperhatikan terkait dengan kemitraan, terus proses aktif, memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach yang Ibu besok akan siap. Terus Ibu kira-kira Bu, pertanyaan lanjutannya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coach nanti? Alhamdulillah, insya Allah saya akan berupaya agar saya bisa mengembangkan kompetensi coach. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, saya bisa mendengarkan aktif tentang prinsip-prinsip coach. Kemudian bisa memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot, begitu Bu. Oke Bu, jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, Iya. terus mendengar aktif dan memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot ya Bu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, sebagai coach, kompetensi mana yang lebih spesifik Bu yang Ibu ingin kembangkan? Ya, yang akan saya kembangkan yang secara spesifik adalah mendengarkan aktif, dan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, jadi menjadi pendengar aktif dan Ya. memberikan Berikan pertanyaan yang berbobot. Oke, gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira apa indikator yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian kompetensi yang saya akan kembangkan nanti terhadap coach saya adalah coach saya mampu menyampaikan permasalahannya secara lugas dan terarah. Coach saya insya Allah dapat menyampaikan permasalahan yang dirasakan di kelas secara terarah begitu. Kemudian coach saya juga mampu menemukan sendiri atas solusi untuk menyelesaikan dari masalah yang dihadapi di kelas tanpa saya harus menyampaikan atau mengarahkan bahwa yang seperti ini yang harus dilakukan, tetapi coach saya menemukan sendiri dari solusi yang permasalahan yang dihadapi karena sudah melakukan bincang-bincang antara coach dengan coach, dengan sendirinya coach dapat menemukan sendiri solusi yang akan dia terapkan nanti terkait dengan proses pembelajaran di kelas itu. Oke, Ibu, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pada tahap pra-observasi kali ini cukup sampai di sini Bu, dan kita akan berjumpa lagi pada saat pasca observasi ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Rastin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Bu. Begini Bu, saya mau bercerita tentang siswa saya. Akhir-akhir ini yang terjadi di kelas saya Bu. Oh iya Ibu Rastin. Silakan, saya siap mendengarkan. Kebetulan saat ini saya lagi free begitu Ibu Rastin. Terima kasih Bu sudah mau menyempatkan diri untuk mendengarkan cerita saya. Begini Bu, akhir-akhir ini ada siswa di kelas saya itu kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, dan sebagian siswa juga ada yang kurang antusias dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan Bu. Oh iya. Lalu apa yang sesungguhnya Ibu Rastin harapkan dari perbincangan kita pada pagi hari ini? Jadi tentunya saya mengharapkan solusi Bu, solusi dengan permasalahan saya ini terkait dengan antusias siswa yang kurang dalam pembelajaran dan siswa yang tidak sering mengumpulkan tugas saat dikasih tugas, seperti itu Bu. Iya. Kalau menurut Ibu Rastin, hal apa saja yang menyebabkan sehingga siswa-siswa Ibu di dalam kelas itu kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, kemudian juga keinginan siswa yang kurang antusias dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya, mungkin saya rasa pembelajaran yang saya lakukan membosankan ya Bu, karena saya tidak suka menggunakan model-model pembelajaran. Kemudian saya juga selalu melaksanakan proses pembelajaran itu pada satu titik saja. Artinya pembelajaran itu hanya berpusat pada guru saja, saya yang menguasai kelas itu. Sementara siswa itu hanya fokus mendengar. Mungkin itu yang menjadi penyebab sehingga murid ini tidak antusias Bu. Iya, baik Ibu. Berarti Ibu sudah menyadari hal apa saja yang menyebabkan sehingga siswa-siswa Ibu Rastin itu kurang antusias, bahkan ada yang tidak antusias begitu secara penuh mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya. Di antaranya tadi yang Ibu Rastin menyampaikan bahwa model-model pembelajaran yang kita tampilkan di dalam kelas itu kurang kreatif lah begitu, dan model pembelajarannya hanya berpusat kepada guru, harusnya kan berpusat kepada siswa begitu ya Bu Rastin. Iya, betul. Baik Ibu, kalau begitu berbicara ideal tentang skala, misalnya skala 1 sampai 10, untuk saat ini siswa-siswa Ibu Rastin itu berada di level berapa ya Bu Rastin? Kalau dari segi antusiasnya itu mereka itu hanya ada di level sekitar 5 sampai 6 lah gitu. Oh, jadi lalu apa yang Ibu Rastin harapkan setelah Ibu Rastin melakukan perubahan dalam proses pembelajaran nantinya ke depan? Harapan saya sih bisa menaikkan level itu berada di level 9, kurang lebih seperti itu. Oke, baik sekali ya. Jadi Ibu Rastin berharap bisa berada di level 9 ya. Iya. Kalau begitu, menurut Ibu Rastin, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa Ibu Rastin lakukan dalam pembelajaran agar bisa membangkitkan minat belajar siswa sehingga levelnya bisa berada di angka 9 begitu Bu Rastin? Ya, jadi menurut saya Bu, siswa itu pasti menginginkan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, komunikatif, serta menyenangkan dan mengasihkan. Yang nantinya siswa akan merasa bahagia dan lebih antusias lagi Bu dalam pembelajaran. Iya, saya sependapat dengan Ibu Rastin. Baik sekali ya, pembelajaran yang aktif itu memang bisa menyenangkan pastinya, ya, dan akan menjadi faktor siswa lebih antusias, lebih semangat, lebih senang, dan lebih menyenangkan, dan insya Allah siswa-siswa yang di dalam proses pembelajaran yang Ibu Rastin sudah kembangkan di dalam kelas akan begitu menyenangkan, dan insya Allah siswa akan merasa bahagia dalam mengikuti proses pembelajaran Ibu Rastin di dalam kelas begitu Bu Rastin. Lalu menurut Ibu,
apa saja yang bisa membuat siswa lebih asik, lebih antusias dan tidak membosankan dalam pembelajaran Ibu nanti di kelas? Kalau menurut saya, Assalamualaikum Bu Nurlela, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik ya. Mudah-mudahan Ibu juga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya Ibu Satria. Nah, jadi Bu, kemarin kan kita sudah melakukan praobservasi. Iya. Hari ini kita akan membicarakan mengenai hasil observasi yang telah Ibu lakukan. Jadi tujuan dari pertemuan hari ini Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hasil observasi yang telah Ibu lakukan. Baik Bu, bisa dimulai? Iya Bu, saya siap mendengar. Oke Bu, jadi pertanyaan pertama, apa yang Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan saat coaching? Terus terkait indikator yang Ibu ingin kembangkan kemarin itu bagaimana? Ya, jadi sesuai dengan alur yang diharapkan dari sebuah proses coaching itu Bu, dari kegiatan coaching kemarin yang saya laksanakan bersama coaching, saya sudah melakukan bagaimana coaching mampu memahami tujuan daripada masalah yang dikemukakan kepada saya, coach. Kemudian yang kedua, coaching mampu mengidentifikasi dari masalah yang dirasakan atau masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, coaching mampu menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan atau dilakukan untuk menciptakan solusi dari permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Kemudian yang terakhirnya, coaching sudah mampu bertanggung jawab atas rencana aksi yang sudah coaching buat dan sudah direncanakan begitu Bu. Ya, jadi Ibu sudah melaksanakannya sesuai dengan alur cerita. Iya Bu. Jadi seperti Ibu Nurlela sampaikan, jadi tadi sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, terus menyampaikan rencana aksi. Luar biasa sekali Ibu. Jadi pertanyaan selanjutnya, dalam melakukan proses coaching kemarin Bu, kira-kira sudah baik yang Ibu lakukan bersama teman-teman? Apa yang hal-hal yang baik yang Ibu lakukan? Iya, ya. Saya merasa hal-hal yang sudah baik yang menurut saya yang saya sudah lakukan itu saya sudah bisa hadir secara penuh ya atau present. Saya juga sudah bisa mendengarkan aktif pada saat proses coaching berlangsung dengan penuh perasaan. Kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada hati saya. Ya, baik Ibu. Jadi sebagai coaching Ibu memang harus hadir secara penuh ya Bu. Jadi selanjutnya Bu, mungkin masih ada gambaran yang Ibu perlu kembangkan lagi. Oh ya, sepertinya untuk pribadi saya harus banyak melatih diri saya untuk menjadi seorang coach yang baik. Berarti melatih itu dalam hal proses coaching agar saya tidak keluar dari rel atau tidak keluar dari alur cerita, yaitu tujuannya harus ada, kemudian harus bisa mengidentifikasi satu masalah sehingga masalah itu bisa menghasilkan satu solusi begitu. Kemudian yang selanjutnya saya harus bisa menyusun rencana aksi, dan rencana aksi itu harus saya begitu komitmen dengan apa yang saya rencanakan dan saya akan laksanakan nanti di dalam satu proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir saya harus bertanggung jawab, apa yang dilakukan coaching juga harus nampak begitu. Jadi tanggung jawab sudah nampak ya Bu. Iya. Oke Ibu, secara umum Ibu sudah melakukan alur cerita dengan benar sehingga proses coaching ini sudah terlaksana dengan baik Bu. Iya. Ya, jadi kira-kira menurut Ibu berapa persen keberhasilan coaching yang telah Ibu coaching kemarin yang sudah Ibu laksanakan? Menurut saya pencapaian kompetensi coaching yang saya sudah lakukan itu berada di angka 90% begitu.
luar biasa sekali Bu. Iya Bu. Ya, semoga proses coaching selanjutnya dapat ditingkatkan lagi ya Bu. Iya, insya Allah Bu. Ada di tingkat 100. Oke. Insya Allah saya akan berusaha agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi, akan lebih mantap lagi, ya. Dan insya Allah akan mencapai di angka 100%. Begitu Ibu. Oke, baik. Untuk rubrik penilaian kali ini saya akan isi dengan baik ya Bu. Sudah melakukan coaching dengan baik sekali Bu. Iya, terima kasih Bu. Semoga tetap komitmen Bu, konsisten Oke. dan Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum Ibu saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Ibu ya. Untuk persiapan besok, apakah Ibu sudah siap? iya Bu, insya Allah saya siap. Oke. Hari ini kita akan berdiskusi tentang rubrik ya untuk besok, antara coach dan coach. Nah, pada rubrik ini saya akan mengamati apakah Ibu sebagai coach memahami dan sudah melakukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga apakah coach sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Namun Ibu harus memperhatikan terkait dengan yang pertama kemitraan, kemudian proses aktif, yang ketiga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching ya Bu. Besok yang akan di coaching pada besok ya. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang pertama Bu. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Ya Bu, saya akan berupaya mengembangkan kompetensi coach yang present, kehadiran penuh, terus jadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot. Oke, baik Bu ya. Bagus sekali. Pertanyaan yang kedua itu sebagai coach, kompetensi mana sih yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Jadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, apa indikator yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Indikator pencapaian kompetensi yang saya kembangkan terhadap coach adalah saya mampu menyampaikan permasalahan secara lugas dan terarah, terus saya mampu menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan dari permasalahan yang dihadapi di kelas dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Saya tetap berkomitmen untuk melakukan. Oke, bagus sekali ya. Jadi Ibu sudah memaparkan kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti ya. Terima kasih Bu untuk pertanyaan pada tahap pra-observasi ini. Untuk sementara cukup ya. Kita akan berjumpa kembali setelah Ibu melakukan coaching. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan, kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, dan apa yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu KS. Waalaikumsalam Bu Nurlela. Ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu KS, Ya. saya mau bercerita tentang siswa-siswa saya akhir-akhir ini di kelas Ibu. Ya. Ibu silahkan. Saya siap mendengarkannya Bu. Terima kasih Ibu sudah mau menyempatkan diri untuk mendengarkan cerita dari saya Ibu. Akhir-akhir ini siswa-siswa saya di kelas itu
ada yang kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas Ibu. Kemudian di antara siswa yang lain ada juga yang kurang antusias di dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas yang saya berikan kepada siswa. Bahkan Ibu ada juga yang enggan untuk mengumpulkan tugasnya, Bu. Oh iya Bu, jadi apa yang Ibu harapkan dalam perbincangan ini Bu? Ya, begini Bu KS, saya mengharapkan solusi untuk masalah yang saya hadapi tentang antusias siswa saya yang kurang untuk mengikuti pembelajaran, dan sebagian siswa juga yang enggan mengumpulkan tugas pembelajaran yang saya berikan kepada mereka, Pak. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri, hal apa kira-kira yang sehingga siswa Ibu itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, apalagi dalam mengumpulkan tugas-tugasnya? Kira-kira kenapa Bu? Saya merasa mungkin pembelajaran yang saya berikan kepada mereka itu sedikit monoton, kemudian mungkin siswa-siswa saya itu merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Mungkin juga karena media pembelajaran yang saya siapkan itu kurang menarik perhatian siswa di dalam kelas saya. Kemudian juga saya merasa model pembelajaran yang saya gunakan itu masih berpusat kepada guru, yang seharusnya kan berpusat kepada siswa, tetapi model yang saya gunakan itu model pembelajaran yang lampau gitu, tidak berpusat kepada siswa tetapi berpusat kepada guru. Kemudian saya juga kadang tidak memberikan kesempatan buat siswa tersebut untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan ide dan bercerita di depan kelas. Oh, jadi seperti itu Bu ya, kurang memberikan kesempatan kepada siswa ya. Iya, Bu. Jadi kalau menurut Ibu pada membicarakan tentang ideal ini, kira-kira siswanya Ibu berada di skala berapa Bu? Kalau menurut penilaian saya untuk saat ini siswa saya itu berada di level 6, Bu. Oh, jadi di level 6. Lalu Iya, Bu. menurut Ibu yang Ibu harapkan setelah Ibu melakukan perubahan dalam proses pembelajaran, kira-kira harapan siswa-siswa Ibu berada di level berapa? Saya berharap semoga saja sesudah saya mendapatkan solusi tentang kurangnya antusias ini, saya inginkan murid saya itu berada di level 9, Ibu KS. Oh, oke Bu, baik. Jadi Ibu berharap siswa Ibu bisa berada di level 9 ya? Iya, Bu. Kalau begitu menurut Ibu, kira-kira ini hal apa yang bisa Ibu lakukan dalam pembelajaran yang bisa membangkitkan minat siswa? Kalau menurut saya, siswa-siswa itu pasti menginginkan pembelajaran yang lebih aktif, lebih kreatif, lebih komunikatif, menyenangkan dan mengasihkan UKS, yang nantinya siswa akan merasa bahagia begitu UKS. Kalau nantinya saya sudah bisa merancang pembelajaran saya yang sesuai dengan kebutuhan siswa, UKS. Oh iya, saya sependapat dengan Ibu. Jadi pembelajaran yang aktif itu menyenangkan, pasti itu akan menjadi faktor siswa lebih antusias ya Bu. Iya, Bu. Oke. Lalu menurut Ibu apa saja yang bisa membuat siswa lebih asik, lebih antusias dan tidak membosankan pada saat pembelajaran? Menurut saya harus mengintrospeksi diri saya Ya. lebih awal, sehingga saya harus merubah pola pikir saya untuk bagaimana saya memberikan pembelajaran yang harusnya berpusat kepada siswa, ya, tidak berpusat lagi pada guru, tetapi harus memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kemudian media pembelajaran yang harus saya siapkan harus lebih menarik, lebih kreatif, lebih interaktif dan lebih komunikatif begitu, Pak. Kemudian pembelajaran juga harus diselingi dengan ice breaking untuk mencairkan suasana. Misalnya anak-anak di dalam kelas kalau sudah merasa bosan, merasa sudah merasa tegang di dalam kelas, harusnya kita sebagai guru harus menyelingi dengan permainan-permainan games atau ice breaking begitu, Bu KS.
siswa juga akan diharapkan lebih aktif dalam pembelajarannya, begitu Bu Kais. Oke, baik baik Ibu. Jadi kita sebagai guru itu harus merancang pembelajaran yang bervariasi ya Ibu, terus inovatif agar siswa senang dan antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Iya Bu. Luar biasa sekali Bu. Ibu sudah menggambarkan rencana yang akan Ibu siapkan untuk melakukan perubahan. Saya yakin kalau Ibu sudah mampu menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid Ibu. Insya Allah Ibu Nur akan merasakan perbedaan sebelum Ibu merencanakan pembelajaran, mengasihkan, dan sesudah Ibu merancang pembelajaran yang sesuai Ibu harapkan. Oke Ibu, setelah merancang apa yang Ibu sampaikan, kira-kira komitmen Ibu seperti apa? Kalau saya melihat dan merasakan dari kondisi yang pertama adalah saya akan memetakan kemampuan belajar siswa sesuai dengan minat belajar siswa. Assalamualaikum Bu Sabria. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu. Luar biasa. Oke, kemarin kita sudah melakukan pra-observasi ya. Pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait apa hasil observasi yang telah dilaksanakan. Adapun tujuan dari pertemuan kita hari ini, saya akan mengajukan pertanyaan terkait observasi yang Ibu sudah laksanakan kemarin. Iya Bu, jadi sesuai dengan alur yang diharapkan. Jadi proses coaching dari kegiatan coaching kemarin itu saya sudah memahami tujuannya, terus sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan coaching selanjutnya itu merumuskan aksi nyata Bu, apa yang mau dilakukan, dan mampu bertanggung jawab atas apa dia sudah berkomitmen atas aksi yang akan dilakukan. Oke, ya, jadi secara umum Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur firqa ya Bu. Seperti Ibu sampaikan, apa yang sudah menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Koci sudah menyampaikan rencana aksinya. Luar biasa sekali Bu. Saya ingin bertanya, dalam melakukan proses coaching kemarin, kira-kira apa yang sudah baik yang Ibu sudah lakukan bersama Koci? Jadi menurut saya Bu, yang sudah baik itu saya sudah bisa hadir secara penuh, terus sudah bisa mendengarkan dengan aktif, dan perasaan terhadap coaching yang terakhir saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, selain yang sudah baik, mungkin masih ada gambaran yang Ibu perlu ingin kembangkan. Jadi kalau menurut saya pribadi harus banyak berlatih dalam hal proses agar tidak keluar dari alur firqa Bu, seperti tujuan harus ada, terus mengidentifikasi rencana yang aksi nyata juga harus ada, terus tanggung jawab yang dilakukan harus nampak Bu. Oke Bu, secara umum Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita yang benar ya, sehingga proses coaching ini sudah terlaksana dengan baik. Kira-kira menurut Ibu dari persentasenya keberhasilan Ibu kira-kira berapa? Kalau menurut saya Bu, mungkin masih di tingkat 85% Bu. Oh iya, Masya Allah, itu sudah pencapaian yang luar biasa ya. Semoga proses coaching selanjutnya Ibu ada di tingkat 100%. Amin ya. Insya Allah saya akan berusaha yang semaksimal. Oke, untuk rubrik penilaian kali ini saya akan isi dengan keterangan baik ya, karena Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Yang baik sekali Bu. Semoga coach ini tetap berkomitmen, konsisten, dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Saya rasa pertemuan kita
hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali, berbincang-bincang untuk melihat atau mendiskusikan sampai di mana perkembangan